Kembali disergap pemirsa diduga akibat korsleting listrik, 4 rumah di permukiman padat penduduk ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api lantaran lokasi jauh dari sumber air. Empat rumah warga semi permanen di Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Upu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, ludes dilahap si jago merah. Besarnya kobaran api serta bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat merembet ke bangunan lain. Lokasi kebakaran yang berada di tengah pemukiman ini membuat warga sekitar sempat panik. Sulitnya mendapat air juga membuat warga tak bisa berbuat banyak hingga mengakibatkan 4 rumah warga ini rata dengan tanah. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berhasil memadamkan api agar tak meluas ke bangunan lain. Api bisa dipadamkan setengah jam kemudian setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Saksi mata menyebut api mulai membesar dari salah satu atap rumah warga yang diduga penyebabnya akibat korsleting listrik. Berdempetan ini, 4 rumah ini. Iya, 4 rumah. Berapa rumah yang hangus ini, Pak? Ini 4. 4 rumah? Iya. Semuanya rumah kayu? Semuanya rumah kayu. Oh, itu yang bikin cepat api membesar juga, Pak, Iya. ya? Karena awalnya saya lihat tadi itu masih sedikit. Makanya saya upayakan di sini, cari upayakan barang-barang bisa selamat tuh, tapi memang tidak bisa karena cepat sekali ini api. Nggak ada yang tersisa, Pak? Tidak ada yang bisa. Karena di sini kan kabel, jadi aksesnya untuk masuk itu tidak bisa. Proses pemadaman berapa lama? Untuk pemadaman saat ini kita sekitar 30 menit sampai saat ini. Tapi untuk saat ini sudah berhasil dipadamkan? Sudah berhasil dikuasai, namun kita melakukan tetap pendinginan. Ada korban jiwa tidak? Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah lantaran tak ada barang warga yang berhasil diselamatkan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Petugas Satpol PP Kota Padang melakukan penertiban dan membubarkan kerumunan massa yang melanggar jam malam. Pemerintah Kota Padang menetapkan jam malam antara pukul 22 hingga 6 pagi agar masyarakat membatasi aktivitas mereka. Petugas Satpol PP Kota Padang memperingatkan warga untuk membubarkan diri, tidak berkumpul dan berkerumun di tempat umum. Petugas terpaksa melakukan patroli dan tindakan persuasif karena masih banyak warga tidak mengindahkan imbauan pemerintah. Patroli dilakukan di sejumlah kawasan, diantaranya Gor Haji Agus Salim Kota Padang dan kawasan Jalan Area Matahari Lama, Pasaraya Kota Padang. Pemerintah Kota Padang telah menginstruksikan dan mengeluarkan surat edaran aturan jam malam dari pukul 22 hingga pukul 6 pagi. Instruksi Wali Kota mengurangi aktivitas terhadap masyarakat pada malam hari. Dan itu pun sudah ditetapkan jamnya dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Karena kita khawatir itu penyebarannya virus COVID-19 ini tidak bisa dibendung nanti. Makanya diharapkan warga menyadari pentingnya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 dengan tidak berkumpul dan menjaga jarak. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Menolak diisolasi di rumah sakit, seorang pria positif corona di Takalar, Sulawesi Selatan memaksa keluar dari rumah sakit. Petugas dan relawan yang khawatir terjadi penyebaran ke warga lain langsung melakukan penyemprotan cairan disinfektan di rumah dan di lingkungan sekeliling rumah pasien. Video amatir ini direkam salah seorang warga saat Nur Salem Daeng Tali, seorang pasien yang dinyatakan positif corona memaksa keluar dari rumah sakit dan tiba di rumahnya di Desa Sakala, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Tanpa rasa takut tertular, sejumlah tetangga terlihat menyambutnya dengan tanpa menggunakan alat pelindung diri. Khawatir akan menulari warga lain, pihak puskesmas setempat dibantu aparat TNI dan relawan langsung melakukan penyemprotan cairan disinfektan di sekitar rumah pasien. Sejak dinyatakan positif, Nur Alim enggan kembali ke rumah sakit dan memilih untuk berdiam diri di dalam rumahnya. Hingga kini petugas puskesmas dan TNI setempat terus mengimbau kepada warga sekitar agar tak mengunjungi pasien guna mencegah dan memutus mata rantai penularan virus corona. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan.
Dan pemirsa, berikut kami hadirkan berbagai peristiwa kriminal selama sepekan dari sejumlah daerah. Di antaranya di Blitar, Jawa Timur, seorang tetangga tewas dibunuh lantaran listrik rumahnya dimatikan pelaku. Sementara di Kota Medan, puluhan ibu-ibu menggerebek rumah yang dijadikan tempat berjudi suami-suami mereka. Puluhan ibu rumah tangga warga Jalan Paluh Nimbung Pasir, Kota Medan, Sumatera Utara menggerebek rumah yang dijadikan tempat untuk bermain judi. Suami pun main judi, Pak. Para ibu rumah tangga ini resah karena penghasilan suaminya lebih sering dihabiskan untuk mesin judi tembak ikan. Rumah judi ini sudah berulang kali digerebek polisi, namun kembali buka. Akhirnya warga membongkar 2 mesin judi, dibawa keluar dan diserahkan kepada polisi. Jadi harapan Ibu bagaimana? Harapan Ibu bagaimana? Bongkar. 8 orang pelaku perampokan bersenjata api beraksi di toko emas Cahaya Murni, Pasar Sungai Lilin, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan terekam CCTV. Para pelaku menggasak 6,5 kg perhiasan emas di etalase dan uang sekitar 60 juta rupiah. Total kerugian lebih dari 5 miliar rupiah. Polisi yang melakukan pengejaran sempat terlibat baku tembak dengan 3 orang perampok, 2 diantaranya tewas. Polisi mengamankan 3 kg emas dari 3 perampok, salah satunya merupakan residivis kasus perampokan nasabah bank. Polisi meminta 5 pelaku yang kini buron menyerahkan diri dengan barang bukti emas hasil perampokan. Dan kita himbau untuk segera menyerahkan diri, berikut senjatanya, berikut barang bukti yang lain yang belum kita temukan. Masih berapa banyak lagi? Kalau memang tidak, ya terima risiko masing-masing. Di sendiri ada berapa orang sekarang, Pak? 3 yang sudah kita tangkap, berarti untuk informasi ada 5 lagi yang masih di luar. Gara-gara listrik, 2 orang pria di Kota Blitar, Jawa Timur yang tinggal bertetangga berkelahi hingga salah satunya tewas. Korban, Ferry Setiawan, tewas dalam perjalanan ke rumah sakit akibat luka senjata tajam. Heru, pelaku penganiayaan, mengaku menyesal setelah mematikan lampu listrik ditegur oleh korban yang selama ini tak pernah ikut membantu membayar listrik. Hasil penyelidikan sementara bahwasannya diduga pelaku ini menggunakan benda tajam kemudian ditusukkan ke bagian korban yang mengalami korban luka dan akhirnya dibawa ke rumah sakit akhirnya meninggal dunia. Wanita warga Getas, Kaloran, Temanggung, Jawa Tengah ini memperagakan sejumlah adegan dalam rekonstruksi pembunuhan bayi anak kandungnya yang baru dilahirkan. Bayi yang dibunuh ini merupakan hasil hubungan gelap dengan pria tetangganya karena suaminya bekerja di luar negeri. Pembunuhan ini terungkap setelah ayah mertuanya memergoki tersangka dalam kondisi pendarahan, sementara bayi disembunyikan. Ibunya ini adalah punya suami yang kerjanya di luar, jadi TNI. Jadi sehingga tidak pernah ketemu dan anak ini adalah kemungkinan besar hasil bukan dari suaminya. Sehingga karena malu dan anak ini begitu dilahirkan langsung dibekap. 4 hari menelusuri hutan Asem Rudung di Grobogan, Jawa Tengah, polisi akhirnya menemukan Suyono yang berada di kawasan Pulon Kulon saat akan melarikan diri keluar kota. Suyono merupakan pelaku pembunuhan Siti Asfarati, tetangganya sendiri yang ditinggal suaminya bekerja di kota Surabaya. Siti Asfarati melawan saat akan diperkosa, dianiaya Suyono hingga tewas dengan 11 luka akibat senjata tajam. Kula mlebu kamar. Terus? Sange let sedelok tangi. Kok mlebu kamar langsung lemu juga peso sik nang ndi? Dapur.
Weh, mlebu omah terus piye? Jom napa? Seneng, Pak. Hah? Seneng wae. Ame bapakno. Bapakno. Nggih, Bung, kula seneng Pak. Ame bedemeni ya. Nggih. Nggih. Ame Langsung kula refleks, Pak. Wedi, Pak, kula. wedi terus. Yang langsung kula tusuk, Pak. Peng piro? Nah, nikune kula mboten ngertos, Pak. Peng piro luwe? Peng piro re? Peng 5 napa ora? Enten ketone, Pak. Pasangan suami istri warga Maros, Sulawesi Selatan ini ditangkap polisi setelah menipu ratusan juta rupiah pada seorang wanita tetangganya. Pasutri ini mengetahui korban berhasil dalam usahanya namun belum menikah. Pelaku membujuk korban menjanjikan bisa membantu memikat pria yang diidamkan melalui jasa dukun. Korban memberikan uang ratusan juta rupiah dan perhiasan emas sebagai syarat. Namun ternyata pria yang diidamkan tak terpengaruh dengan mantra yang diberikan oleh para pelaku. Si korban ini ada yang disukai laki-laki, akhirnya dia minta sama si tersangka ini dicarikan dukun supaya si laki-lakinya itu mau. Karena tidak ada respek si laki-laki itu, makanya dia mungkin merasa keberatan, diarahkan lagi bahwa uangnya ini bisa digandakan. Kerugian sebenarnya kalau yang ada yang ditransfer itu ada 68, tapi untuk tunainya setelah dihitung itu 100 lebih. Wanita ini histeris mengetahui suaminya tewas akibat ditabrak mobil di Jalan Kalimantan, Perumahan Lipo Karawaci, Tangerang. Ia tak menyangka suaminya yang izin pamit untuk pergi jogging bersama anak dan hewan peliharaannya tewas ditabrak mobil. Meski terekam video amatir, wanita pengendara mobil tersebut tak menunjukkan rasa bersalahnya. Wanita berusia 26 tahun ini malah menganiaya istri korban hingga keduanya terlibat perkelahian. Korban saat itu sedang jogging bersama anaknya dan hewan peliharaan. Tiba-tiba mobil pelaku melaju kencang di area perumahan dan terekam CCTV rumah warga. Mobil pelaku awalnya nyaris menabrak anak korban. Korban tewas saat berupaya menyelamatkan anaknya. Menurut saksi, pelaku berkendara kencang sambil mendengarkan musik dan bermain handphone. Dari olah TKP ditemukan botol minuman keras di dalam mobil pelaku. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, ditahan di Polres Metro Tangerang Kota dan terancam hukuman 12 tahun penjara. MJN, pelaku kasus prostitusi seks menyimpang ini, berhasil dibekuk anggota Polda Jawa Timur usai menjalankan bisnis asusilanya dengan menjual sang istri ke pria lain. Pelaku memberikan layanan seks bertiga dengan pria lain. Pelaku digerebek di sebuah hotel saat melakukan praktek asusilanya bersama sang istri dan seorang pria pengguna jasa layanan. Dari hasil penyelidikan, motif dari bisnis seks pelaku murni mencari keuntungan serta memenuhi fantasi seks menyimpangnya. Dalam bisnisnya ini, tersangka mematok tarif 2 juta rupiah untuk sekali kencan. Pelaku diketahui telah menjalankan bisnis prostitusinya selama 4 tahun sejak tahun 2016 lalu. Tarifnya 2 juta. Sekali main, 2 juta rupiah. Motifnya untuk meraih keuntungan yang pertama, yang kedua adalah fantasi seksnya terpenuhi. Petugas kembali tangkap 4 dari 15 tahanan yang kabur dari tahanan narkoba Polda Sulawesi Selatan. Otak pelaku perencana kabur ditembak kakinya. Sergap segera kembali usai jeda berikut.